Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengelolaan dan penyusutan arsip. Nama saya Fitri Fianadila. Saya mahasiswi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Bengkulu. Arsip itu sebenarnya sudah ada sejak kita lahir sampai kita meninggal. Seperti kita punya ijazah dari SD, SMP, bahkan SMA, kita mempunyai ijazah. Itu termasuk arsip. Lalu kita menikah, memiliki kerja, dan saat rekam medis sakit pun kita punya arsip. Bahkan saat mati kita punya arsip. Selanjutnya, arsip itu tidak hanya individu, tetapi arsip itu juga bisa dikonsumsi oleh kelompok organisasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip adalah peristiwa atau kegiatan dalam berbagai informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan perseorangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, arsip itu juga ada yang dalam bentuk arsip elektronik dan diciptakan dan disimpan dalam bentuk elektronik. Arsip juga merupakan data dengan karakteristik unik yang harus terjamin keautentikan, keabsahan, kelengkapan, kepercayaan, dan kegunaannya yang harus dikelola secara utuh dan lengkap. Arsip juga tidak diciptakan secara khusus, tapi lahir secara otomatis sebagai bukti pelaksanaan kegiatan administrasi transaksi. Nah, berikut adalah contoh arsip pribadi di rumah yang saya miliki. Pertama yaitu arsip pribadi. Pengelolaan arsip ini sesuai dengan subjek kepentingannya. Yang pertama seperti arsip pribadi yaitu penghargaan. Berikut ada beberapa penghargaan yang dijadikan atau dimasukkan ke dalam arsip pribadi. Selanjutnya yaitu ada arsip yang bernilai penting. Apa saja itu? Seperti STNK. Di sini seperti akta kelahiran atau sertifikat akta kelahiran, dan selanjutnya seperti arsip yang umum seperti adanya rekaman tentang perincian biaya, kwitansi pembayaran, dan lain-lain yang saya miliki. Bahkan juga ada surat pemberitahuan pajak, itu termasuk arsip. Selanjutnya saya akan memberi bagaimana pembuatan jadwal retensi arsip pada arsip di rumah. Yang pertama, kita golongkan arsip tersebut. Arsip vital seperti sertifikat, akta kelahiran, KTP, KK, ijazah, dan KHS itu memiliki usia arsip. Sertifikat itu usia arsipnya aktif, dan akta kelahiran, KTP, dan lain-lain itu sampai diperbaharui. Sedangkan arsip penting seperti BPKB, STNK, slip pembayaran, dan penghargaan itu memiliki usia arsip yang berbeda-beda. Slip pembayaran seperti memiliki usia arsip hanya 1 semester. Dan kalau pemegang penghargaan itu sesuai kebutuhan. Selanjutnya, bagaimana dengan arsip yang berguna? Seperti kwitansi pembayaran itu tergantung kebutuhan. Struk belanja atau ATM itu sampai tidak berlaku lagi untuk selanjutnya. Tagihan air, listrik, dan lain-lain itu pun sampai tidak berlaku lagi untuk keperluan selanjutnya. Contohkan tadi, itu bisa dimusnahkan atau diadakan penyusutan arsip. Dengan cara kita melihat dulu apakah memang kwitansi, tagihan, struk belanja itu tidak lagi digunakan dan bisa dimusnahkan. Untuk pemusnahan arsip bisa dilakukan dengan cara pembakaran atau penghancuran arsip tersebut. Arsip vital itu bersifat abadi dan dapat disimpan. Jadi yang paling pertama kita lakukan yaitu kita mengelis daftar arsip aktif atau arsip berguna tadi. Lalu kita lakukan penilaian atau seleksi terhadap arsip tersebut dan menghimpun arsip tersebut apakah memang harus dimusnahkan. Selanjutnya arsip tersebut memang sudah tidak lagi perlu dibutuhkan dan arsip itu bisa dilakukan pemusnahan. Selanjutnya ini adalah langkah pemusnahan terhadap arsip. Dan selanjutnya adalah langkah penyusutan arsip yang tidak memiliki JRA atau jadwal retensi arsip. Pemusnahan terhadap arsip bisa dilakukan dengan pembakaran arsip atau penghancuran terhadap arsip tersebut. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga dapat membantu dan dapat bermanfaat untuk bagi semua yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.